Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman warga belajar PKBM Al-Fayat. Hari ini kita akan belajar tentang konsep matematika yang terdapat dalam kerajinan batik khas Banyuwangi. Hayo, siapa sih yang tidak tahu batik khas Banyuwangi? Yaps, batik khas Banyuwangi adalah batik Gajah Oling. Nah, teman-teman warga belajar, batik Gajah Oling sendiri merupakan motif batik tertua di Banyuwangi. Motif batik Gajah Oling terdiri dari 4 ornamen. Yang pertama, ornamen Gajah Oling. Yang kedua, ornamen bunga melati. Yang ketiga, ornamen manggar. Dan terakhir adalah ornamen daun dilem. Gajah Oling berasal dari kata gajah eling. Gajah bermakna hewan bertubuh besar, diibaratkan sang maha besar. Sedangkan eling dimaknai ingat. Sehingga Gajah Oling memiliki makna yang utuh, mengajak masyarakat Banyuwangi untuk selalu ingat kepada sang maha besar pencipta alam semesta. Teknik pembuatan batik Gajah Oling berdasarkan pengolahannya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu batik cap. Batik cap menggunakan alat khusus yang terbuat dari besi untuk membuat atau mendesain motif Gajah Oling. Sedangkan yang kedua yaitu batik tulis menggunakan alat-alat manual seperti canting dan digambarkan oleh para pembatik pada kain yang sudah disediakan. Pada proses mendesain motif batik Gajah Oling, tanpa disadari, proses mendesain tersebut menerapkan beberapa konsep matematika yang diantaranya 1. Refleksi, 2. Translasi, ketiga, rotasi, yang keempat, dilatasi. Yuk kita pelajari beberapa konsep matematika tersebut. Sekarang perhatikan gambar batik tersebut. Motif batik Gajah Oling tersebut memuat konsep refleksi atau pencerminan. Disediakan selembar kertas, garis Y yang diibaratkan sebagai cermin, dan benda A yaitu gambar batik Gajah Oling yang diletakkan di sebelah kanan garis Y. Apabila benda A dicerminkan pada garis Y, maka akan membentuk bayangan benda A atau disebut A aksen yang berada di sebelah kiri garis Y. Sehingga antara benda A dan bayangannya atau A aksen memiliki bentuk dan ukuran yang sama, memiliki jarak yang sama antara benda ke cermin atau bayangan ke cermin, serta benda dan bayangan saling berhadapan atau membelakangi. Perhatikan titik A yang terletak pada titik negatif 3,2, di mana negatif 3 adalah posisi titik A pada sumbu X dan 2 merupakan posisi A terhadap sumbu Y. Titik A direfleksikan terhadap sumbu Y atau garis tegak, maka menghasilkan titik refleksi A aksen 3,2. Apabila titik A direfleksikan terhadap sumbu X atau garis mendatar, maka menghasilkan titik refleksi A aksen negatif 3, negatif 2. Nah, sekarang coba teman-teman warga belajar temukan bayangan titik B apabila direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Selanjutnya, coba perhatikan gambar batik tersebut. Motif batik Gajah Uling memuat konsep translasi atau pergeseran. Dari gambar batik tersebut, terjadi pergeseran dari gambar batik pertama ke gambar batik kedua menuju arah sumbu Y atau garis tegak. Pergeseran juga dapat terjadi ke arah sumbu X seperti pada gambar terakhir. Pada saat bergeser, benda tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya saja benda mengalami perubahan posisi. Titik A terletak pada titik negatif 3,2. Selanjutnya, titik A ditranslasikan atau digeser sebesar 1 langkah ke kanan pada sumbu X dan 2 langkah ke atas pada sumbu Y, sehingga terbentuk A aksen negatif 2,4. Titik B terletak pada titik 5,2. Selanjutnya, titik B ditranslasikan atau digeser sebesar 2 langkah ke kiri pada sumbu X dan 1 langkah ke bawah pada sumbu Y, sehingga terbentuk titik A aksen 3,1. Nah, sekarang coba teman-teman warga belajar temukan posisi titik C, besar translasi, dan titik C aksen setelah ditranslasikan. Untuk materi rotasi dan dilatasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sehat dan semangat selalu teman-teman warga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.